Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Mari kita belajar bersama volume 2 bab 12 perbandingan. Kita fokuskan pada materi proporsi. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 48 sampai 52 untuk siswa kelas 5. Nomor 1, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di kampung-kampung diadakan lomba balap karung, yaitu lomba lari di mana pesertanya memakai karung sambil berlari pada lintasan. Ini ilustrasi gambarnya. Seperti ditunjukkan pada gambar di atas, panjang lintasan adalah 60 meter. Ini adalah panjang lintasan dan ini adalah waktu yang ditempuh oleh peserta. Seorang anak mencatat waktu dan jarak yang ditempuh oleh seorang peserta pada tabel. Peserta A saat 0 detik, jaraknya yang ditempuh adalah 0 meter. Saat di posisi B, setelah menempuh 3 detik, jaraknya sudah 9 meter. Saat di posisi C, waktunya 5 detik, jaraknya adalah 15 meter. Sehingga didapat tabel seperti ini. Nomor 1, setelah 3 detik, kita menyatakan bahwa jarak yang ditempuh adalah 9 meter. Seperti diagram B, jaraknya 9. Ini adalah tabel waktu dan jarak tempuh balap karung. Saat 0, jaraknya 0. Saat 3, jaraknya 9 meter. Saat 5 detik, jaraknya 15 meter. Dan seterusnya. Nomor 2, berapa meter jarak yang ditempuh setelah 1 detik? Kita bahas nomor 2. Kalau 3 detik, itu sudah bisa menempuh 9 meter. Bagaimana kalau 1 detik? Berarti 3 ini harus dibagi dengan 3 agar menjadi 1. Maka 9 meter ini juga dibagi dengan 3. Sehingga 9 dibagi dengan 3 sama dengan 3. Maka jarak yang ditempuh adalah 3 meter. Nomor 3, bagaimana kamu tahu berapa jarak yang telah ditempuh setelah 12 detik? Dan 15 detik. Kalau 1 detik, 3 meter. Kita ilustrasikan nomor 3 di sini. 1 detik telah menempuh 3 meter. Bagaimana kalau 12 detik? Maka 12 ini dikalikan dengan 3. Sama dengan 36 meter. Sehingga saat 12 detik sudah menempuh 36 meter. Bagaimana kalau 15 detik? Maka 15 detik itu berapa? Yaitu 15 dikalikan dengan 3. Sama dengan 45 meter. Sehingga saat 15 detik sudah menempuh 45 meter. Nomor 4. Isilah tabel waktu mulai start dan jarak yang ditempuh oleh peserta. Ini adalah tabel waktu dan jarak. Saat 0 jaraknya adalah 0. Saat 1 tadi telah dibahas kalau 1 jaraknya 3 meter. Artinya dikalikan dengan 3. Berarti 2 ini dikalikan dengan 3. 6. 3 dikali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 dikali 3, 15. 6 dikali 3, 18. 7 dikali 3, 21. Waktu yang dihabiskan mulai start adalah kotak, detik, dan jarak yang ditempuh adalah 0 meter. Jika kotak bertambah, maka 0 juga ikut bertambah. Nomor 5. Ketika waktu kotak detik bertambah 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, kita melihat bagaimana jarak yang ditempuh juga ikut berubah. Isilah kotak di bawah ini dengan suatu bilangan. Jika 1 menjadi 2 dikalikan 2,
Sehingga jarak yang ditempuh dari 3 ke 6 juga dikali dengan 2. Kalau dari 1 ke 3 detik, ini dikalikan dengan 3. Maka jarak juga dari 3 ke 9 dikalikan dengan 3. Kalau dari 1 ke 4 dikalikan 4, maka dari 3 ke 12 juga dikalikan dengan 4. Nomor 6, ketika waktu kotak detik bertambah 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, bagaimana perubahan jarak yang ditempuh? Kita perhatikan tabelnya. Kalau waktu menjadi 2 kali, maka jarak berubah menjadi 2 kali. Kalau waktunya 3 kali, maka jaraknya pun berubah menjadi 3 kali. Jika waktunya berubah menjadi 4 kali, jaraknya pun berubah menjadi 4 kali. Sehingga jarak yang ditempuh berubah atau bertambah menjadi 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Dan seterusnya. Jika ada dua kuantitas yang berubah, kotak dan lingkaran, kotak berubah menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, maka lingkarannya juga berubah menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Maka dapat dikatakan lingkaran berbanding lurus atau berbanding senilai dengan kotak. Latihan. Sebuah toko alat tulis menyimpan bolpoin dalam kemasan. Setiap kotak kemasan berisi 15 bolpoin. Banyaknya bolpoin yang tersedia adalah lingkaran. Nomor 1. Jika banyaknya kemasan 1, 2, 3, dan seterusnya, temukan nilai yang bersesuaian dan tuliskan hasilnya pada tabel. Banyak kemasan dalam bolpoin. Banyak kemasan disimpulkan dengan kotak ini. Banyak bolpoin dengan lingkaran. Jika 1, banyak bolpoinnya adalah 15. Kalau 2, berarti 2 ini dikali dengan 15, sehingga menjadi 30. Atau dari 1 menjadi 2 kali, maka 15 ini berubah menjadi 2 kali. Dari 1 ke 3, ini dikalikan 3, maka 15 juga dikalikan dengan 3, menjadi 45. Dari 1 ke 4 dikalikan dengan 4, maka 15 dikali dengan 4. Sehingga 15 dikalikan dengan 4, yaitu 60. Untuk banyak kemasan kotak 5, berarti 15 dikali dengan 5, 75. Kalau banyak kotak 5, maka 15 dikali 5, 75. Kalau 6, 15 dikali 6, 90. Kalau 7, 15 dikali 7, 105. Kalau 8, 15 dikali 8, 120. Nomor 2, sebanding dengan apakah banyak bolpoin? Yaitu sebanding dengan banyak kemasan. Jika kemasannya bertambah banyak, maka banyak bolpoin bertambah banyak. Nomor 2, ada sejumlah jajar genjang kongruen yang alasnya 3 cm dan tingginya 5 cm. Dibentuk jajar genjang yang lebih besar dengan menggabungkan mereka seperti ditunjuk di bawah ini. Hitunglah luas keseluruhan. Nomor 1, tuliskan rumus untuk luas jajar genjang ini dan periksalah manakah dua unsur yang berubah bersamaan. Lalu unsur apa yang tidak berubah? Rumus luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Kalau luas seperti ini dan disusun secara mendatar, maka tingginya tidak berubah. Jadi yang berubah adalah luas dan alas. Ini yang berubah. Sedangkan tingginya tidak berubah. Karena tingginya tetap 5,
Sedangkan alasnya yang ini 3, untuk gambar yang kedua alasnya adalah 6, dan alas yang gambar ketiga adalah 9. Nomor 2, tuliskan kalimat matematika dengan menggunakan kotak cm sebagai alas dan lingkaran sebagai luas. Luas jajar genjang, rumusnya adalah alas kali tinggi. Luas disimbolkan dengan lingkaran, dan alas disimbolkan dengan kotak. Tingginya ini tidak berubah, yaitu dikali 5. Inilah kalimat matematikanya. Nomor 3, tuliskan hubungan antara alas dan luas dari jajar genjang tersebut pada tabel. Jika alasnya 3, kita hitung di sini luas sama dengan alas kali tinggi. Alasnya 3, tingginya 5. Maka luasnya adalah 15 cm pangkat 2. Kalau alasnya berubah jadi 6, untuk gambar yang ini 6 dikali 5, 30 cm pangkat 2. Artinya 3 ke 6 ini dikali dengan 2 atau 2 kalinya. 15 ke 30, 2 kalinya. Sehingga untuk ke sana bertambah menjadi 3 kalinya, yaitu 9. 3 ke berikutnya yaitu 3 kalinya menjadi 9, sehingga 15 juga dikali 3 atau 3 kalinya, 45. Berikutnya adalah 4 kalinya atau 3 dikali 4 sama dengan 12, sehingga yang di sini adalah 15 dikali 4 sama dengan 60. Untuk yang atas 3 kali 5, 15, maka yang di sini 15 dikali 5, 75. Yang di atas 4 dikali 5, 20. Maka yang luasnya 15 dikali 5, 90. Nomor 4, apakah luas jajar genjang sebanding dengan alasnya? Tuliskan alasannya. Karena yang berubah di sini adalah alas dan luas, ini yang berubah. Jika alasnya berubah 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, maka luasnya juga akan berubah menjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Sehingga luas jajar genjang sebanding dengan alas. Latihan, tinggi jajar genjang dinaikkan seperti pada gambar di kanan. Seperti ini, disusun secara vertikal. Nomor 1, tuliskan hubungan antara tinggi dan luas pada sebuah tabel. Misalkan seperti ini tabelnya, tinggi dan luas jajar genjang, di mana alasnya tetap yaitu 3 cm. Jika tingginya 2, dimulai dari 2 ini, maka luasnya kita hitung, luas sama dengan alas kali tinggi. Alasnya tetap 3, tingginya 2, maka luasnya adalah 6 cm pangkat 2. Jika tingginya 4, alasnya 3, dan tingginya 4, berubah menjadi 12 cm pangkat 2. Artinya 2 ini dikalikan dengan 2. Sehingga 6 juga dikalikan dengan 2, 12. Kalau dikalikan dengan 3, 2 dikali 3, 6. Sehingga 6 ini juga dikalikan dengan 3, 18. Kalau dikalikan dengan 4, 2 kali 4, 8. Maka 6 ini juga dikalikan dengan 4, 24. Kalau tingginya 2 dikali 5, 10, maka luasnya 6 dikali 5,
30. Kalau tingginya 2 dikali 6, 12, maka luasnya 6 dikali 6, 36. Nomor 2, tuliskan apa yang telah kamu pelajari dari tabel. Dari tabel ini yang berubah adalah tinggi dan luas. Jika tingginya berubah menjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, maka luasnya juga berubah 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Sehingga luas sebanding dengan tinggi. Nomor 3, tinggi segitiga dinaikkan sebesar 1 cm, seperti ditunjukkan di samping kanan. Carilah luas masing-masing segitiga. Nomor 1, tuliskan rumus untuk luas segitiga dan telitilah unsur manakah yang berubah bersama. Unsur manakah yang tetap. Rumus luas segitiga, luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Atau luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Yang berubah di sini adalah tingginya dan luasnya. Ini berubah. Yang tetap adalah alasnya. Ini tetap. Nomor 2, tuliskan hubungan antara tinggi dan luas segitiga pada tabel. Jika tingginya 1, maka luasnya 3. Kita hitung. Luas segitiga rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 6, tingginya misalkan 1. 6 dibagi 2, 3, 3 kali 1, 3. Jika tingginya 2, setengah kali alasnya 6 dan tingginya 2. 6 dibagi 2, 3, 3 kali 2, 6 cm pangkat 2. Sehingga kita tulis di sini 6. Artinya 1 ke 2 ini dikali dengan 2. Maka 3 ke 6 dikali dengan 2. Kalau 1 ke 3 dikali dengan 3, maka 3 dikali dengan 3, 9. Jika di sini adalah 4, maka 3 dikali 4, 12. Jika di sini 5, maka 3 dikali 5, 15. Kalau 6, 3 kali 6, 18. Kalau 7, 3 kali 7, 21. Kalau 8, 3 kali 8, 24. Kalau 9, 3 kali 9, 27. Nomor 3, apakah luas segitiga sebanding dengan tingginya? Tuliskan alasannya. Kalau kita mengamati ini, tinggi dan luas itu yang berubah, sedangkan alas tetap. Alas tetap. Yang berubah berarti tinggi dan luasnya. Jika tingginya berubah menjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, maka luasnya berubah menjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Sehingga luas sebanding dengan tinggi. Nomor 4, tuliskan ekspresi dengan menggunakan kotak sebagai alas dan lingkaran sebagai luas. Ini adalah soal salah, seharusnya ini adalah tingginya. Karena yang berubah tinggi dan luas. Nomor 4, luas segitiga rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Setengah, luasnya disimbolkan dengan lingkaran, alasnya tetap yaitu 6, dan tingginya kotak. 6 dibagi 2, 3, maka lingkaran sama dengan 3 dikali kotak. Inilah kalimat matematikanya. Nomor 5, jika luas segitiga 30 cm pangkat 2, berapakah tingginya? Kita bisa menggunakan kalimat matematika yang ini. Luasnya 30, berarti nomor 5 ini 30 sama dengan
3 dikali tingginya. Tingginya adalah kotak. Berapakah kotaknya? Berarti 30 dibagi dengan 3, yaitu 10 cm. Sehingga tingginya adalah 10 cm. Latihan, alas segitiga siku-siku diperpanjang dalam beberapa langkah seperti ditunjukkan di samping. Nomor 1, tuliskan hubungan antara alas dan luas segitiga pada sebuah tabel. Misalkan tabelnya seperti ini. Tingginya yang tetap, jadi tinggi tetap. Yang berubah adalah alas dan luas, ini yang berubah. Jika alasnya 1, berapakah luasnya? Kita bisa menghitung dengan rumus. Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 1, tingginya 4. 4 dibagi 2. 2 kali 1, 2 cm pangkat 2. Kita tulis di sini luasnya 2. Jika alasnya 2, kita masukkan ke rumus setengah 2 kali 4. 4 dibagi 2. 2 kali 2, 4 cm pangkat 2. Jika alasnya 3, berarti di sini dikalikan dengan 2. Maka luasnya dikalikan dengan 2. Jika alasnya dikalikan dengan 3, maka luasnya dikalikan dengan 3. 2 kali 3, 6. Kalau 4, berarti 2 dikali 4, 8. Kalau alasnya 5, berarti 2 dikali 5, 10. Kalau 6, berarti 2 kali 6, 12. Nomor 2. Jika luasnya 16 cm, berapakah cm alasnya? Kita kembalikan kepada rumus luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Luasnya di sini adalah 16 sama dengan setengah. Alasnya kita cari A ditambah tingginya adalah 4. 4 dibagi 2, 2. Maka didapat 16 sama dengan A dikali 2. Sehingga A sama dengan 16 dibagi 2. A-nya adalah 8 cm. Demikian materi proporsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.